Jumpa lagi dengan Kak Debbie. Wah, kita bisa berjumpa di kebaktian ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat? Sukacita? Semangat? Ayo kita bersama-sama pujikan Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Beri sikap yang baik, duduk yang baik, kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa bertemu walaupun di Zoom. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Adik-adik tahu kasihnya Tuhan itu seperti apa? Iya, seperti mama mengasihi adik-adik. Kasihnya Tuhan seperti apa? Seperti papa mengasihi adik-adik. Nah, kita mau menyanyikan lagu ini karena menurut Kak Debbie kasihnya Tuhan bisa seperti sungai. Sungai airnya yang mengalir. Nah, kita menyanyikan sama-sama ya. Oke, ayo. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas,
mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya Tuhan Yesus tuh seperti sungai ya, mengalir ya. Oke. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya. Kita nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Ayo, kita mau siapkan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Apa? Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami semua untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang akan menolong kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-21 dengan tema hanya karena kasih-Nya. Kak Marni akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Kita perhatikan baik-baik ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Lalu kemudian ayat yang ke-10 adik-adik, jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak tahu, tidak mengerti hal-hal itu? Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab
Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oke, sampai di situ Kak Mari membaca firman Tuhan ya. Adik-adik, Kakak mau tanya nih kepada kalian semua ya. Kalau kita rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, Kak Marni percaya kalian melakukan semuanya itu, gitu ya. Rajin berdoa, rajin berbuat baik, bahkan rajin memberi persembahan. Sebenarnya untuk apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Apakah supaya untuk diberkati Tuhan? Apakah supaya bisa tinggal di surga bersama dengan Tuhan Yesus? Atau sebagai ucapan syukur dan hormat kita kepada Tuhan? Ayo, mana yang menurut kalian? Bisa kalian katakan kepada kakak, kepada adik, di samping kanan kirimu mungkin ada papa mama atau ada oma dan opa di situ. Untuk apa ya? Saya rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berbuat baik, bahkan rajin memberikan persembahan. Apakah supaya saya diberkati Tuhan? Apakah supaya saya bisa tinggal di surga bersama dengan Tuhan Yesus? Atau sebagai ucapan syukur saya, hormat saya kepada Tuhan? Yang mana menurut kalian? Ya, kalau lagi sendirian boleh mengatakan pasti Tuhan juga dengar ya. Kalau lagi sendirian adik-adik katakan saja, Tuhan pasti dengar. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar adik-adik dari Nikodemus yang pernah diberitahu oleh Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, Kak Marni mau tanya nih kepada kalian semua. Wah, Kak Marni kok tanya terus ya? Iya, nggak apa-apa. Ini Kak Marni sekali lagi akan tanya kepada kalian. Kalian pasti masih ingat kan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mukjizat merubah air menjadi anggur? Bagaimana caranya dan di mana tempatnya itu? Iya, betul sekali pada waktu itu di perjamuan perkawinan di Kana adik-adik. Merubah air menjadi anggur yang pada waktu itu diperlukan di perkawinan di Kana. Ya, betul adik-adik di daerah Galilea pada waktu itu. Nah, banyak orang menjadi takjub, heran, terpesona melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam pesta di Kana itu. Tapi bukan hanya di Kana adik-adik. Tuhan Yesus mengadakan banyak mukjizat juga di Kapernaum, kemudian di Yerusalem, dan juga kota-kota yang lain. Sehingga banyak orang menjadi percaya dan menjadi murid Yesus ketika itu. Nah, apa yang dibuat Tuhan Yesus itu menjadi perhatian banyak orang di Israel. Orang-orang Yahudi, dari rakyat yang biasa sampai tokoh-tokoh agama. Salah satunya adalah Nikodemus. Nah, supaya lebih jelas, kita akan dengar cerita langsung dari Nikodemus. Ayo sekarang duduknya dirapikan. Kita dengar baik-baik ya apa yang dikatakan oleh Nikodemus. Anak-anak, kalian pasti tahu atau mungkin menduga siapa namaku. Aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa namaku adalah Nikodemus. Aku seorang pemimpin agama Yahudi. Banyak orang segan dan hormat kepadaku. Tentu hal itu membuat aku sangat bangga. Aku mau memberitahukan kepada kalian bahwa aku ini adalah orang Yahudi asli. Apalagi aku adalah seorang pemimpin agama yang dikenal oleh banyak orang sangat rajin melakukan kewajiban-kewajiban agamaku. Seperti berdoa, puasa, atau memberikan persembahan seperti yang diperintahkan hukum Taurat yang Allah berikan kepada orang Israel. Aku selalu berusaha mentaati semua aturan itu sejak aku masih muda.
Tidak lupa aku memberikan persembahan 1/10 dari hartaku. Mungkin dalam bahasa orang tua kalian menyebutnya dengan persembahan perpuluhan. Kalian pasti tahu itu, bukan? Nah, kalian lihat dari apa yang aku jelaskan tadi, aku adalah orang yang baik. Aku adalah orang yang taat. Aku percaya pasti Tuhan sangat senang dan berkenan kepada hidupku yang seperti itu. Nah, dengarkan baik-baik. Bukan hanya karena aku ini orang yang dikenal baik. Bukan karena aku ini dikenal orang sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Bukan itu saja. Tetapi aku juga keturunan Yahudi asli. Aku yakin sebagai seorang Yahudi asli, pasti aku akan memperoleh hidup yang kekal. Kalian tahu mengapa aku punya keyakinan seperti itu? Bangsaku ini, yaitu bangsa Israel, adalah umat pilihan Tuhan. Adalah bangsa yang dikasih Tuhan. Itu artinya diriku sebagai seorang Yahudi asli juga pasti dipilih oleh Tuhan. Dikasih oleh Tuhan. Bahkan aku yakin aku memperoleh hidup yang kekal di surga. Itu keyakinanku. Itu kepercayaanku. Dan aku bangga untuk itu. Sebab aku atau hidupku tidak seperti orang-orang lain. Tidak seperti bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Mereka belum tentu dalam pikiranku ya. Belum tentu dikasih oleh Tuhan. Belum tentu mereka masuk surga. Anak-anak, sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, jujur aku takjub dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Aku dengar dari banyak orang, dia melakukan begitu banyak mukjizat. Menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh bisa berjalan, dan masih banyak hal lagi. Suatu hari aku memutuskan untuk datang kepada Yesus. Aku sendirian menjumpai dia di satu tempat. Kalian mau tahu untuk apa aku sebagai seorang pemimpin Yahudi ini datang kepada Yesus? Aku ingin memastikan Yesus itu siapa. Walaupun aku mengakui dia adalah seorang guru yang diutus Allah ke tengah-tengah orang Israel atau orang Yahudi. Banyak orang juga mengakui seperti itu. Tapi aku ingin lebih banyak tahu siapa Yesus itu, apalagi yang orang katakan dia punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Seperti merubah air menjadi anggur. Walaupun aku juga tahu dia adalah seorang yang disertai Allah. Sehingga pastinya berita tentang mukjizat itu benar adanya. Dan satu hal lagi yang aku ingin pastikan dan aku tanya kepada Yesus adalah tentang hidup yang kekal. Apakah benar keyakinanku sebagai seorang Yahudi aku masuk surga? Walaupun secara pribadi aku tidak yakin dia adalah seorang Mesias. Sang juru selamat yang bisa memberikan kehidupan kekal itu. Itu sebabnya aku datang menjumpai dia malam hari itu. Kalian mau tahu apa yang Yesus katakan kepadaku? Saat secara pribadi aku datang berjumpa dengan dia, bercakap-cakap dengan dia. Yesus dengan tegas mengatakan dengan mengajarkan kepadaku, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak-anak, jawaban Yesus itu membuat aku berpikir dan merenungkan sejenak. Aku berusaha mengerti dengan keras apa yang aku dengar yang dikatakan oleh Yesus.
Lalu aku kembali bertanya kepada Yesus, Yesus, bagaimana caranya supaya aku ini bisa dilahirkan kembali dan masuk ke dalam kerajaan Allah? Anak-anak, dengar baik-baik. Ini yang Yesus katakan kepadaku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Itu yang Yesus katakan kepadaku. Anak-anak, malam itu aku kembali merenung setelah mendengar apa yang Yesus katakan. Selanjutnya, Yesus kembali memberitahukan kepadaku, jika hidupmu mau diselamatkan, jika kamu mau memperoleh hidup yang kekal di surga, bukan karena aku ini keturunan orang Yahudi, bukan karena aku ini seorang pemimpin agama, dan juga bukan karena aku telah berusaha sejak masa mudaku untuk taat dan melakukan semua aturan dalam hukum Taurat. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kalau aku memperoleh surga semata-mata hanya karena kasih-Nya, hanya oleh anugerah Allah yang Dia minta kepadaku, aku harus percaya kepadanya. Ya, aku diminta percaya kepadanya, Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Ya, hanya percaya kepadanya dan hanya karena kasih-Nya, aku memperoleh hidup yang kekal. Itulah pesan dan ajaran penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepadaku. Dan itu juga yang Dia sampaikan kepadamu. Nah, adik-adik, itulah pengalaman Nikodemus ketika datang pada malam hari sendirian kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari pesan Tuhan Yesus kepada Nikodemus saat itu? Satu, adik-adik, kita diselamatkan memperoleh hidup yang kekal hanya karena kasih-Nya, hanya karena anugerah-Nya. Sama sekali bukan karena kita telah berusaha jadi anak-anak yang baik. Sebab kita bisa gagal adik-adik, kita bisa tidak mampu melakukan apa yang baik. Yang Dia minta hanyalah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Sang Mesias itu, kepada Sang Juru Selamat itu. Ya, itu pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus dan kepada kita semua. Bukan karena kita orang baik, bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik, lalu kita diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus berpesan, hanya karena kasih-Nya, anugerah-Nya. Yang Tuhan minta dari kita adalah kita diminta untuk percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Ya, yang kedua adik-adik, apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua, kalau kita rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin berbuat baik, dan memang itu harus kita lakukan. Bahkan rajin memberi persembahan, bukan supaya kita diberkati Tuhan, ya, bukan juga supaya kita memperoleh hidup yang kekal.
dan bisa tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Bukan, sama sekali bukan untuk itu. Tapi semuanya itu kita lakukan sebagai ucapan syukur kita, sebagai tanda dan bukti hormat kita kepada Tuhan. Ya, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, ini penting buat kita semua, ya. Jadi itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada Nikodemus dan kepada kita semua. Ingat ya, bukan karena apa yang kita lakukan itu lalu kita masuk surga dan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tapi karena kasih-Nya, anugerah-Nya. Dan kalau kita berbuat baik, melakukan apa yang baik, itu sebagai tanda ucapan syukur kita dan hormat kita kepada Tuhan yang sudah sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Ya, seperti ayat hafalan kita hari ini. Yuk sekarang kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita baca sama-sama sekali lagi, kita hafalkan adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, yuk sekarang kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami melalui pengalaman Nikodemus yang pada waktu itu datang kepada Tuhan untuk meminta tolong kepada Tuhan menjelaskan tentang hidup yang kekal. Dan hari ini kami mendapatkan keyakinan bahwa kami menjadi anak-anak yang boleh dikasihi oleh Tuhan, mendapat anugerah yang dari Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan, memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan itu bukan karena kami baik, bukan Tuhan, tetapi karena kami percaya kepadamu, hanya karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan meminta kami untuk percaya kepadamu. Dan ketika kami melakukan apa yang baik, berbuat baik, rajin berdoa, rajin beribadah, itu sebagai bukti bahwa kami menghormati dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, dan terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Mani tetap memberikan pesan kepada kalian semua, makan sayur, makan buah, makan yang sehat supaya badannya tetap sehat. Ya, jaga kebersihan tubuh kalian, cuci tangan kalau habis main dan lain-lain ya, dari luar, pakai masker juga jangan lupa ya. Tidur yang cukup supaya besok pagi bisa bangun dengan sehat. Lalu kemudian adik-adik ingatkan dan ajak saudara, kakak maupun juga papa mama di rumah untuk selalu berdoa dan baca firman Tuhan ya. Lalu kemudian rajin juga belajar, kerjakan PR-nya dengan baik adik-adik. Jangan lupa juga olahraga ya. Oke, lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus pasti memberkati kalian semua. Amin. Adik-adik, sekarang kita saatnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa persembahan ini dititipkan ke mama atau papa pada waktu ke gereja. Atau adik-adik bisa bilang sama mama sama papa. Bisa dikirim di QR code, ya, scan QR code. Ya, adik-adik bisa. Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa ya. Kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami supaya dapat berguna bagi gerejamu. Sucikan dan kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Debbie ucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di tanggal 18 Januari sampai dengan 24 Januari. Supaya adik-adik tetap menjadi anak yang taat, anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Tetap sehat ya. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan di dalam surga, kami mengucap syukur untuk adik-adik yang sudah berulang tahun. Tuhan berkati mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang boleh dibanggakan orang tua, diberkati oleh Tuhan, baik di sekolah maupun ketika adik-adik di rumah bisa menjadi anak-anak yang taat. Berkati adik-adik semua yang hari ini ulang tahun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita akhiri kebaktian kita hari ini. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian hari ini. Tuhan berkati kami di rumah bersama Papa dan Mama, juga saudara kami. Tuhan, kami terima kasih karena Engkau sudah berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita jumpa minggu depan dan salam sehat selalu. Semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.